Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga rekan-rekan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini saya hanya sekedar ingin membagikan pengalaman pribadi saya dalam merawat mobil Timor saya. Kebetulan kali ini kasusnya adalah mobil Timor saya mengalami kendala di rem tangannya itu ngelos. Jadi pada saat rem tangan saya tarik itu tidak bisa ngerem. Tinggi sekali ini, nggak bisa ngerem. Jadi pada saat ditarik remnya mobil tetap jalan, nggak bisa ngerem. Karena di sistem pengereman rem tangan unit Timor ini untuk kabel remnya ada dibagi menjadi dua bagian, yang ke arah depan satu, yang ke arah handle rem satu. Nanti di handle rem ini ada kabel rem, nanti ada percabangan. Nah, dari percabangan itu dibagi dua ke roda belakang, kiri dan kanan. Kita harus cek dulu pada saat mengalami kendala seperti ini, harus cek dulu yang putus itu bagian mananya, bagian yang kabel rem yang ke arah handle rem atau kabel rem yang mengarah ke ban. Itu harus kita cek dulu untuk memastikan di mana kabel rem yang putusnya. Jangan sampai nanti kita sudah beli partnya ternyata yang putus bukan di part yang kita beli. Nah, untuk selanjutnya mari kita cek kendalanya ada di kabel rem yang putusnya ada di bagian mana, depan atau belakang. Nah, sebelum kita mengecek kabel rem, kondisi kabel rem tangan, kita harus mendongkrak mobil dulu karena posisi mobil Timor ini untuk bagian kolongnya sangat sempit, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Dongkrak dulu, jangan lupa karena kabel hand remnya tidak bisa kita tarik, jadi kita masukkan gigi sama di depannya kita ganjel supaya mobilnya tidak jalan pada saat kita ada di bawah. Itu sangat berbahaya, kita bisa terhimpit mobil kalau misalkan mobilnya dongkraknya lepas pada saat kita lagi ada di bawah. Jadi setelah dipastikan aman, mobil telah terangkat, baru kita ngolong ke bawah untuk mengecek kondisi kabel handrem bagian mana yang rusak atau yang putus yang akan kita ganti. Setelah diketahui bagian yang rusak atau putusnya, baru kita beli partnya untuk diganti dengan part yang baru, part rusak. Nah, setelah ini mari kita ngolong ke bagian belakang, ke bagian bawah untuk mengecek kondisi kabel handrem yang putus yang mana. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ini dalam kondisi rem tangan saya angkat ya. Ternyata untuk yang sebelah sini, ini yang saya terangin, ini tidak putus. Terus kabel rem yang di pertigaannya, yang di sana tuh, nah itu masih normal. Biasanya kalau misalkan putus tuh di pertigaan itu, ternyata unit saya yang putus bukan di pertigaan itu. Tuh yang sebelah sini kabel remnya yang menuju ke roda belakang itu normal, ternyata yang putus adalah kabel rem yang ke sebelah sana tuh. Kondisinya bisa terlihat, yang ini dalam kondisi kencang, yang sebelah sana tidak dalam kondisi kencang. Artinya kabel rem ini yang menuju ke roda belakang sopir itu kondisinya putus. Setelah ini saya akan bongkar ban belakang untuk melihat kondisi kabel rem yang menuju ke ban. Karena sudah diketahui yang putusnya adalah kabel handrem yang menuju ke ban bagian belakang sopir, makanya kita langsung bongkar aja ban belakang bagian belakang sopir ini. Setelah didongkrak,
sebelum didongkrak, buka dulu baut bannya menggunakan kunci 21. Setelah dibuka, dikendurkan, baru kita dongkrak. Setelah didongkrak baru kita bisa lepas ban ini. Selanjutnya mari kita lepas bannya. Nah, setelah ban terlepas, kita buka dulu baut ini nih. Baut ininya kita lepas menggunakan obeng. Nah, setelah baut ini terlepas, kita bisa memukul bagian pinggir-pinggirnya ini sambil kita tarik ke depan, kiri kanan, atas bawah. Atau kita bisa, kalau misalkan cara itu masih keras, kita bisa menggunakan baut 12, masukkan ke sini, terus didorong, dikencangin bautnya supaya ini tertarik ke depan. Dalam kondisi terlepas karena dipukul susah, jadi saya menggunakan baut untuk mendorong si rumah remnya ini supaya bisa keluar. Ini sudah dalam kondisi terlepas. Ternyata setelah dilepas kondisinya seperti ini, sangat kotor dan ada kampas rem yang rusak satu. Jadi sekalian saja saya ganti pas remnya. Untuk melepas kabel rem tangan ini, kita harus lepas dulu si kampas rem ini. Kita lepas semua dulu, ini jangan dilepas, yang dilepas hanya kampas rem aja. Untuk melepas kampas rem ini, kita lepas dulu per ini nih. Per ini kita lepas, terus pengunci ini juga kita lepas dengan cara ditekan, lalu ininya diputar sehingga lurus dengan lubang ini, sehingga ini bisa dilepas. Terus per ini juga dilepas. Setelah itu pengunci ini juga sama prosesnya, dilepas, proses pelepasannya sama, ditekan, terus ininya diputar sehingga lurus dengan lubangnya. Yang ini bisa ditarik keluar. Setelah itu per ini juga kita lepas sama. Setelah ini terlepas semua, baru kita angkat si kampas rem ini. Ini kondisi sudah terlepas semua. Untuk melepas si kabel rem ini, rem tangan ini dari rumahnya, dari sini. Ini kan posisinya gini nih. Posisinya gini, masuk ke sini. Karena ini ada pernya, jadi tarik dulu pernya ke belakang sambil ditarik ke bawah nanti supaya terlepas dari si pengunci ini. Nah, setelah terlepas, ini sudah dalam kondisi dibersihkan, sangat kotorannya sebanyak ini. Nah, untuk melepas ini nanti kita lepas kunciannya yang di sini. Pengunci yang sudah saya lepas, jadinya dia mengunci di sini. Untuk melepasnya tinggal kita dorong aja. Ini penguncinya udah terlepas juga. Tinggal melepas si kabel rem tangannya ini. Untuk melepas kabel rem tangan yang ini ada penguncinya nih. Ini penguncinya di sini ke sini. Jadi dilepas dulu pengunci ini, baru si kabel rem tangan ini bisa dilepas. Ternyata kabel rem tangan saya putusnya di sini. Nanti kita lepas ininya supaya proses selanjutnya bisa dilakukan dengan cara menarik bagian sini sama membuka pengunci kabel rem tangan yang di pertigaan yang di bawah mobil. Prosesnya kita lanjutkan ya. Tahap selanjutnya kita lepas dulu ini yang kita lepas. Setelah ini kita lepas, baru pengunci ini kita lepas, tarik ke bawah menggunakan tang. Ininya kita lepas, ininya kita lepas. Ini melepasnya ke samping ya,
dorong ke samping. Ini kan ada penguncinya nih, coakannya kecil. Coakan kecil ini kita lepas. Setelah terlepas semua, ini baru bisa kita terlepas baru bisa kita tarik ke belakang. Nah, ini sudah terlepas, tinggal kita ngelepas ini dengan cara ditarik ke bawah menggunakan tang. Ininya kita lepas menggunakan tang, tarik ke bawah. Nah, ini sudah terlepas, tinggal ini sudah terlepas dengan cara ditarik menggunakan tang, tinggal narik ini ke bawah. Nah, tinggal narik ini ke bawah supaya ininya tidak ada di kunciannya, supaya bisa ditarik nanti ke belakang. Ini harus dilepas dulu dari kunciannya. Ternyata ini tidak bisa ditarik langsung, kita harus buka cover ininya nih. Cover ininya harus kita lepas dulu. Kunci 10 tarik ke bawah, kunci 10 nya harus kita lepas dulu. Kalau ini ditarik ke bawah, ini nyangkut ke covernya. Sudah terlepas, tinggal kita tarik ke belakang. Setelah cover ini terlepas, kita harus melepas baut dudukan ini. Baut dudukan ini sama ini. Setelah ini terlepas semua, baru bisa dilepas untuk menggantinya. Nah, ini sudah dalam kondisi terlepas semua, tinggal kita ganti sama selang yang baru. Mudah-mudahan prosesnya lancar dan awet barangnya. Mungkin sekian dulu video yang saya buat. Dengan rendah hati saya mohon apabila ada kekurangan, dan sama sekali tidak ada niat untuk menggurui rekan-rekan semua, apalagi para suhu-suhu. Mohon bantuan like and subscribe-nya. Rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.